Hai semuanya, selamat datang di GCAF Podcast and this is the Experts episode. Yay! Senang sekali hari ini kami kedatangan teman-teman salah satu official partner GCAF. Ya. Teman-teman dari Vivere. Di sini ada Mas Deris. Betul, halo. Deris. Aku sebenarnya agak susah bacanya. Deris Kurniawan. Betul, jadi kalau ditanya nama bener harus Deries Kurniawan. Deries Kurniawan. Tapi biar Yes. Tapi biar gampang Deris aja. Oke, baik. Oke, Mas oke. Deries Kurniawan selaku head marketingnya Betul. dari Vivere. Yes. Lalu ada Mas Fardan Clement Yes. dari dari Vivere juga sebagai Vivere. retail operation manager. Yes. Wah, seru banget. Hai. Dan boleh hai. Lalu juga ada Mbak Dea Ratna. Halo. Ya, selama ini Iya, kita sudah kontekan belum ya ampun. Hampir 2 bulan atau 3 bulan ya kita ya. Ya ampun. Mbak Dea Ratna sebagai head of marketing communication dari Ivina. Ya. Tenang banget teman-teman sudah hadir di sini. Terima kasih sudah datang ke GCAF Podcast. Terima kasih juga sudah senang diundang. juga bisa kerja sama Sama. bareng. Iya. Ini Bisa cross hadir industry di ya, meja. benar-benar Betul. cross industry ya. Benar. Lompatnya nggak cuma dikit, banyak nih. Banyak Iya, ya. tiba-tiba ke home design, ke Iya, furniture furniture, design. Tapi itu yang bikin menarik sih, Iya, maksudnya iya. kolaborasi antara dunia ilustrasi, Iya. dunia seni visual gitu ya, dengan dunia home design dan arsitektur, terus habis itu ada furniture juga. Betul. Iya. Karena walaupun jauh, tapi sebenarnya bisa dideketin gitu ya. Bisa dan Sangat ada apa sih ya? sebenarnya Ada sih. garis merahnya sebenarnya Iya, menurut aku. iya, Jadi iya. aku merasa gini, kan rumah ya, kan kita tinggal di sana, kita pengen Iya, nyaman dong. iya. Nah, kadang tuh aku merasa biar nyaman harusnya tuh ada sesuatu yang mewakili kita. Means ada keindahan Betul. gitu ya. Benar. Jadi pas lagi jump into this industry, I think ya jangan cuman furniture tuh furniture Iya, aja, betul. tapi ada sentuhan-sentuhan yang bikin jadi Betul. nyaman dan indah Betul, gitu. betul sekali. Karena basicnya semua juga yang membuat itu adalah seorang desainer kan. Entah Exactly. itu ilustrator atau itu desainer produk Benar. gitu. Senang dari karena isinya ini orang-orang marketing ya. Jago ngomongnya. Nggak perlu dipancing udah mau udah bablar. Udah Langsung jualan. Seneng deh. Nah, mungkin tapi kita mau flashback dulu. Mungkin ngobrol sama tentang Vivere dan tentang Ivina. Ngomongin soal perjalanan sama identitas masing-masing kali ya. Karena mungkin untuk beberapa teman-teman, karena kita juga kebanyakan kan yang nonton mungkin nanti atau yang di luar yang datang tuh mereka lama berada di dunia visual, ilustrasi gitu. Belum terlalu familiar sama dunia home design, arsitektur dan lain-lain. Ya. Nah, untuk Vivere sendiri boleh diceritain nggak sih sebenarnya perjalanan awal Vivere ini seperti apa dan bagaimana akhirnya bisa berkembang sampai dikenal luas di Indonesia? Oke, pertanyaannya menarik sekali ya teman-teman semua. Basa-basi banget deh. Pertanyaan menarik banget. Jadi kalau bicara sebenarnya bagaimana Vivere berkembang, kita bicara bisnisnya dulu nih. Core bisnis kita itu sebenarnya awal muncul itu adalah business to business, B2B. Oh, B2B ya. Jadi kita bener-bener yang ke company lah, either itu Unilever segala macam. Sampai kita pada di tahap yang memang ternyata demand masyarakat itu nggak cuma antar perusahaan loh, tapi end user, di mana mereka mulai timbul, gue pengen ngeset rumah yang memang selera gue. Akhirnya demand itu muncul nggak cuma ke B2B tapi ngerembet ke retail. Ya. Which is yang kita tahu retail itu adalah end user yang mereka memang beli untuk langsung mereka pakai dan desain. Betul. Mereka tempatkan di space rumah mereka yang menurut mereka wah ini bukan cuma tempat buat duduk tapi tempat istirahat. Ada value tersendiri di sana. Sampai timbul sekarang itu mulai dari B2B kita ke retail, bahkan aku dengan confidence bisa bilang kita tuh udah menjadi lifestyle statement. Oke. Furniture nggak sebatas furniture sekarang. Benar. Apalagi tadi pembahasan di awal kan semua bisa disambungin sebenarnya. Betul. Iya, Tinggal benar. how to create the idea-nya aja. Ini bagus ya, lifestyle Gitu sih. statement. Yes. Itu Jadi sih emang paling. sebagai orang yang memiliki rumah dan akhirnya tahu personality-nya dia bisa tergambarkan di dalam Tergambar. rumahnya. Jadi itu statement buat dia Yes. sendiri ya. Exactly. Aduh, pengen. Jadi biar apa ya? Biar rumahnya tuh nggak monoton. Mungkin Betul, kalau benar. bikin rumah kayak pasti ada sofa satu, meja ada coffee table satu, ada single chair satu, kan itu monoton kalau Betul. nggak ada sentuhan yang beda. Nah, karena kita bilang tadi Fardan bilang ada lifestyle statement, kita pengen tuh rumah itu tuh mewujudkan kita. Betul. Kalau emang kitanya demen yang mungkin berbau-baunya Japanese, ya mungkin terrefleksi dari bentuk rumahnya. Atau gue demennya artsy banget nih, atau gue tuh anaknya shabby chic banget. Nah itu Iya. kan jadi Iya. ada sentuhan personal yang Betul. bikin jadi lebih beda dibanding yang lain. Betul, sentuhan personal itu tadi. Nah, kalau misalnya ngomongin soal filosofi dan pendekatan Vivere dalam membuat furniture rumah, itu gimana, Mas? Oke.
Ini juga salah satu yang harus kita pahami ya saat kita mendesain produk. We design for life. Agak ke depan. Nah, Jadi we design for life. enak tuh suara. Kita ngedesain atau ngebuat produk nggak cuma sebatas as a produk, tapi ada value-value tersendiri yang ingin kita sampaikan. Produk kita bukan hanya sebatas produk untuk estetis, no. Tapi kita ngelihat kenyamanan seperti apa, apakah sudah ergonomik, apakah udah sesuai dengan apa yang diharapkan kebutuhannya. Kalau sofa yang di atas sih ergonomis banget tuh. Oh banget, banget. Itu Mbak Dia tuh udah bekerja di sana. Udah. Enak ya. Mbak Dia tuh duduk di Ergoes teman-teman. Dan aku bisa bilang bahwa Ergoes itu salah satu inovasi dari Vivere yang punya produk. Dia bisa ngejust untuk reclinernya. betul. Dia bisa menyesuaikan mau full, mau setengah, atau sedang-sedang aja. Iya. Itu yang, belum coba Sirin ya. Belum sih. Jadi ada salah satu collection kita, Ergoes Sirin. Kebayang nggak di bangku senyaman itu bisa ngerasain pijet di punggung back massage. Plus ada ya? Ada. Udah ngerasain, Udah. Kita pajang semua di sini dari yang bisa muter, Iya, bisa iya, rocking. Kemarin pas ada. Ivina juga kita nyoba. Betul. Nyoba sedikit. Ada pas Sama Ivina hot juga. stone-nya harus dicoba. Oh, Hot Nah itu Stone. gak Ada tahu hot tuh gue itu. stone-nya. Ada yang Ada hot dipencet stone. keluar mbak-mbaknya langsung enggak ya? Enggak ada ya. Ada on call. Paketnya tahun depan tambah berarti. Oh iya benar. Ada hot stone-nya tapi. Jadi filosofinya gitu, we design for life. Kita emang ngebuat sebuahnya itu jangka panjang lah. Dan kita juga berharap produk-produk kita itu bisa adaptif dalam skenario yang di rumah. Kadang tuh kita kan jenuh. 2 tahun aku nggak mau nih living room aku kayak gini. Iya. Maunya begitu. Nah kita pengen banget jadi timbul orang kayak gitu. Oke, lanjut. produk-produk ini bisa ngejudge apa yang kita inginkan dan harapkan. Itulah Vivere. Iya. Dan sebenarnya pas lagi kalau ngomongin desain tadi tuh karena kita dari tim nggak cuma dari marketing, nggak cuma dari operation, dari tim R&D pun kita ngelihat sebenarnya di market tuh butuhnya apa sih. Kita lakukan riset, kita juga lakukan survei. Ternyata dari desain yang kita keluarkan di awal, terus kita dengar feedback dari customer, and then kita coba nih, ternyata customer butuh ini ya. Contoh tadi yang recliner sofa. Awalnya sofa kita cuma L shape, U shape gitu kan. Tapi ternyata seiring bertambahnya umur dan kita pun sebagai user bertambah umur, ternyata kalau bisa recline kakinya selonjoran enak nih gitu. Iya. Dan ternyata ada marketnya. Sesuai umur. Iya, sesuai Pantesan umur. gue seneng. Mungkin dulu kan gua harus yang Cocok. Jadi kapan kita ke 178? Loh, jadi jualan beneran ya gitu. Jadi emang semua tuh berdasarkan kita nge-review juga. Ada feedback apa dari customer, kebutuhan apa di market. Terus juga kan dengan adanya expo kayak ada dari Ivina, terus juga ada partner lain yang memang ada orang datang nanyain ada kursi ini gak? Ternyata ada demand ya. Nah itulah kenapa kita berkolaborasi. Terus kita selalu riset tujuannya intinya buat customer itu happy. Iya, by research lah yang kita lakukan. Jadi memang apa sih yang dibutuhin, bukan apa yang kita punya, bukan lo beda. Mereka butuh apa, customer mau apa, mereka apa sih yang dibutuh, apa yang kita harus provide, kayak gitu sih. Jadi semua produk yang dibuat memang berdasarkan kebutuhan konsumen. Betul. Nah, ngomongin soal kebutuhan konsumen, Ivina itu sudah menjadi salah satu pintu utama ke industri furniture Indonesia dan dunia ya, karena ada beberapa international brands juga yang berpameran di Ivina. Dan itu juga berkaitan sama memang mungkin demand dari konsumen. Iya betul. Boleh diceritain nggak sih Mbak? Tapi ya apa yang melatar belakangi lahirnya Ivina? Sebenarnya gini, kalau Ivina itu kan itu kita udah pernah ada 12 tahun perjalanan. Tapi habis itu sempat tidur sebentar lalu sempat tidur sebentar lalu 3 tahun lalu kita balik lagi. Ivina itu dengan salah satu yang penggagasnya juga dari Pak William yang di Vivere juga gitu ya. Jadi memang Indonesia itu kan sebenarnya kaya banget untuk furniture-nya gitu. Karena bahan-bahannya Indonesia itu memang yang dicari nggak cuma di Indonesia tapi di dunia gitu loh Mbak. Jadi sebenarnya kalau kemarin tuh aku baru kemarin ke Milan Design Week bareng sama Mas William juga gitu ya. Kita lihat semua itu mau pindah juga Pak. Itu pameran furniture-nya gila banget, 21 hall apa 27 hall. Itu segede itu dan pas lagi jalan tuh ini buatan Indonesia gitu. Langsung tahu gitu karena memang kita punya rotan dan rotan, kayu, bambu itu yang sekarang jadi primadona lah di dunia furniture gitu ya. Jadi sebenarnya melatar belakangi adanya Ivina memang karena
begitu banyak pengusaha furniture di Indonesia yang marketnya itu di luar gitu. Aku juga sebenarnya di dunia ini juga masih baru, aku belum baru 2 tahun lah gitu. Tapi aku keliling ke Jepara itu banyak pengusaha gitu ya, pengusaha itu yang kita tuh kayak, lu masukin ke Marriott Maribu gitu, segitunya gitu kayak, dan itu tuh semua Indonesia gitu. Jadi Ivina itu emang tujuannya adalah memfasilitasi semua teman-teman pengusaha ini untuk bertemu dengan buyer dari luar. Tadinya begitu, tapi tahun ini tadi seperti yang Mas Fadlan bilang juga, kalau ternyata B2B itu sekarang kita banyak bergeser ke B2C juga gitu, karena di Indonesia kemarin kita ngobrol ya sama teman-teman pengusaha bahwa mungkin tahun lalu dan tahun ini itu sedikit struggling gitu untuk kita ekspor karena masalah peraturan dan segala macam. Tapi project-project lokal tuh banyak gitu. Orang bikin hotel masih, bikin kafe banyak gitu kan. Jadi demand di Indonesia tuh tinggi sebenarnya. Nah itu kemarin kenapa akhirnya kita tahun ini kita mencoba mengekspand gitu ya untuk lebih luas lagi dengan menggandeng teman-teman desainer interior, arsitek gitu ya, yang memang mereka punya project hotel atau kafe atau apapun, itu yang jadi target audiensnya kita gitu, dengan harapan teman-teman yang pengusaha ini juga tetap bisa punya dapat cuan lah ya, meskipun buyer yang luar juga kemarin itu kita ada sekitar 340 buyer dari luar datang juga, dari 49 negara juga datang kemarin itu. Jadi selain itu juga banyak project-project yang dalam negeri gitu. Jadi sebenarnya Ivina itu tujuannya yaitu mau menggandeng teman-teman pengusaha furniture itu yang dikomandoi oleh Bapak William itu ya, sementara saat ini beliau aktif juga di Asmindo gitu ya sebagai asosiasinya, itu untuk sama-sama memajukan furniture Indonesia lah gitu sih sebenarnya. Dan dalam 1 dekade terakhir berarti dunia furniture Indonesia udah berkembang banget sih. Soalnya gini, kalau dulu itu boleh ntar dikasih masukan ya teman-teman pelakunya nih ya, karena dulu itu mungkin orang itu dari luar hanya yang aku tahu ya, jadi pesan dari luar tuh gini, gue punya desain ini bikinin dong gitu, Indonesia yang bisa bikin bagus gitu, bahannya bagus, pengrajinnya bagus, bikin, tapi nanti kirim ke sana, desainnya dari mereka nih, dari yang dari luar. Tapi sekarang brand itu punya desainer sendiri. Jadi sekarang berkembangnya itu, jadi mereka punya desain sendiri yang itu mungkin cocok gitu ya sama Indonesia. Dan di mata, kemarin sempat ngobrol juga pas aku di Milan, kenapa produk Indonesia tuh dianggapnya produk yang lebih tinggi harganya compare to aku boleh ngomong negara mungkin Cina atau Vietnam tuh gak sama-sama pengusaha furniture, tapi mereka mungkin lebih mass kan Mbak. Kalau Indonesia tuh masih dilihat sebagai craftsmanship gitu loh. Itu yang bikin nilainya tuh masih tinggi gitu sebenarnya di dunia gitu. Jadi sekarang sih Indonesia tuh, dan itu room to growth-nya masih gede banget. Gitu sih. Nambahin sebenarnya kalau yang tadi craftsmanship. Jadi sebenarnya emang aku juga di industri ini berarti udah berapa ya? 10 tahunan lebih kali ya di interior, furniture dan lain-lain. Tapi emang kalau ngomong craftsmanship, kalau tadi kalau ngomong dengan mass production kan is pabrik, semua mesin, sentuhan seninya tuh memang kurang berasa. Nah, kalau ngomong kenapa Indo tuh sangat-sangat bisa bersaing di internasional, bener kata Mbak Dea tadi, karena yang kita jual tuh bener-bener masih handcraft. Artisan. Yes. Jadi tuh aku pernah visit ke salah satu pabrik Vivere yang memang rotan di Cirebon. We know Cirebon emang spesialis untuk rotan-rotan, dan salah satu Vivere punya pabrik di sana. Terus aku datang ke sana, aku tahu dong salah satu kursi Vivere yang memang bentuknya dari rotan. Terus aku ngobrol sama craftsman-nya, Mas ini ngerajut buat apa? Oh ini lagi nganyam buat kursi yang ini. Oh ini sehari jadi? Wah sehari Mas, mana bisa sehari jadi? Jadi ternyata itu yang mahal. Jadi seni dari tangannya yang nganyam, terus juga ngebending sampai jadi satu masterpiece tuh bukan cuma sekedar masuk mesin keluar. Nah itulah yang buat orang internasional tuh sangat mahal. Dan itu yang aku juga pengen, harusnya nih kita sebagai yang punya source-nya, yang punya manpower-nya bisa menghargai itu juga. Masa orang luar melihat itu sangat mahal tapi kita nganggap itu murah gitu. Itu yang aku yang sangat kayak enggak, kita harus bangga. Kita harus kita edukasi. Edukasinya keberlanjutan kayak bener, harus terus-terusan. Bahwa ini enggak cuma sekedar furniture tapi artwork ya. Exactly. Karena kan karya seni kan. Betul. Tangan. Makanya kalau kenapa akhirnya target pasarnya itu benar-benar hotel yang berbintangnya bintang 5 gitu. Karena memang mereka ini kan detail masalah begini kan gitu. Mereka appreciate banget ya. Dan tapi kalau misalnya ngelihat dari konsumen Indonesia sendiri,
sudah mulai berkembangkah ke arah appreciating craftsmanship dari furniture lokal itu sendiri? Boleh, dan kalau coba cerita dulu dari sisi yang menjalankan dari daily-nya nih. Ini seru banget kemarin di Vina, by the way. Apakah kita berkembang ke arah sana? Secara pelaku industrinya juga kemarin tuh aku happy di sana nemuin banyak anak-anak kuliah. Yes. Wah aku happy banget. Jadi kalau melihat apa kita berkembang ke arah sana dengan kemarin banyak banget, bahkan sampai bukan cuma di Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Palembang, Sumatera segala macam. Datang mereka pengen belajar. Oke. Dengan umur yang aku bilang masih belia ya, masih semester 1, semester 3. Mereka datang ke Vina jauh-jauh cuma buat ngeliat produk, belajar produk, ngeliat craftsman-nya seperti apa. Bahkan di Vina itu kemarin disediakan experience ngebangun atau ngerajut rotan secara live langsung. Yeah. Wah itu keren banget sih. Dan yang ngelakuin ini tuh mahasiswa-mahasiswa itu. Betul. Dan aku sih Jadi mereka yang belajar. mereka sih belajar. Itu sebenarnya salah satu mungkin Ivina ini salah satu pameran yang sebenarnya gini, kita tuh nggak pengen cuman semata-mata bisnis, tapi pengennya ini jadi hub buat orang selain yang berbisnis, berbisnis, tapi di situ tuh kita kumpulin kampus. Kemarin memang banyak sih Mbak, hampir 23 kampus deh, ada dari Aceh juga sebenarnya. Dan mereka tuh bawa barang kayak aku pas keliling, ini bikin anak kampus nih gitu, bikin anak kuliah nih. Mereka bikin showcase kan, mereka juga bikin prototype sebuah kursi lah. Dan berarti ini desain anak-anak desain produk berarti. Desain ada interior, ada anak desain produk gitu. Jadi emang tujuan Ivina tuh kemarin tuh pengen banget bikin ini tuh bukan cuman semata-mata bisnis, tapi kedepannya tuh gimana sih gitu. Jadi ke depannya. iya betul. Karena ini satu dan kemarin ngobrol, kebetulan aku tuh sebenarnya lama di dunia fashion Mbak. Aku 14 tahun ada di event fashion lah ya. Jadi kemarin tuh ngobrol sama teman-teman fashion, lo tahu nggak kalau sekarang tuh dunia interior furniture tuh lagi seksi banget, dibilang gitu. Sekarang tuh lagi seksi banget gitu. Jadi makanya sekarang kalau bikin sesuatu tuh emang kita enak harus kolaborasi, dan itu gandeng anak kuliah, sama brand juga kita saling ngobrol gitu kan. Terus habis itu sama profesi itu penting banget buat digandeng. Jadi kalau bisa dibilang ke depannya sih ini masih, yaitu room to growth-nya masih gede banget, dan orang Indonesia hopefully sekarang mereka semakin menghargai produk-produk yang yang punya nilai dan value lah gitu. Apalagi sekarang kan sustainable itu juga dipertimbangkan gitu kan. Jadi kayak barang ramah lingkungan apa enggak itu kan orang-orang sekarang kan udah melek ya. Jadi mereka pasti akan lebih aware lah masalah itu gitu. Gitu. Tadi udah sempat mau ditambahin? Udah sih, maksudnya tapi paling tambahin dikit. Di Vina tuh selain ada mahasiswa tadi, yang tadi dibilang tuh ada mention brand-brand lain. Dan setuju sama Mbak Dea, room to grow-nya luas banget. Aku dan I do believe collaboration is strong tools in many way. Jadi udah gak ada tuh kompetitor tuh. Tapi kita mau ngapain nih sama-sama. Benar. Itu sih yang aku tadi setuju banget sama Mbak Dea. Nah, kolaborasi antara Ivina, Vivere dan Jikaf ini juga bisa terjadi ya. Karena memang kita butuh grow bareng-bareng gitu ya. Gak bisa lagi untuk sendiri-sendiri jalan. Dan cross market menurut aku. Jadi kayak mungkin yang dulu maksanya Vivera tuh interior doang, terus Ivina yang awal international market ekspor doang, terus Jikaf yang hanya di ilustrasi. Tapi ketika kita melakukan kolaborasi ini kan jadi audiens kita jadi mulai terpapar nih. Oh ternyata bisa ada ya industri ini juga yang mungkin dulu dia let's say misalnya dari Jikaf ilustrasi, mungkin ada datang ke sini lebih ke desainer grafis misalnya ya. Tapi ternyata oh iya ya, bisa juga ya desain gue dituangkan ke dalam furniture. Bener, karena kita udah ngeliat salah satu furniture Vivera yang kemarin digambar. Betul. Aduh bagus banget. Terima kasih, masih ada di atas. Nanti ada di atas. Iya, ntar dilanjutin digambar sama Ceni. Oh iya, nanti sih ya, betul. Jadi benar, kayak aku merasa ini sebuah cross market yang sangat-sangat oke. Terus juga dari kita pun audiens kita yang mungkin selama ini hanya interior, hanya furniture, hanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang emang cuma ngisi rumah, tapi ternyata anaknya merasa ternyata ada part ini yang bisa gue ikutan loh, mengambil andil di sana. Jadi bukan cuma ngisi rumah sama bapak gue aja, nggak gitu. Tapi anaknya juga bisa ikut join atau dia dapat inspirasi buat kamar gue sendiri kah atau yang lain gitu sih aku lihatnya. Dan sebenarnya teman-teman yang datang ke sini, maksudnya professional illustrators pun begitu melihat produk-produk Vivera dan mencoba tuh kayak oke, abis ini nabung deh gue. Karena harus produktif kan. Karena itu aku bahas kemarin sama Ceni juga sama kan karena kita ya udah gambar mah di mana aja lah, inspiration coming from everywhere and anywhere gitu ya. Tapi ternyata untuk bisa duduk nyaman terus fokusnya untuk kreatif jadi lebih produktif jadinya. Gitu. Jadi enggak perlu pusingin tuh ada back pain lah atau ada pegel-pegel lah, itu enggak perlu ada. Tapi ya ternyata furniture kan dibutuhkan juga oleh si profesional ilustrator ini. Gitu. Iya, benar.
Tadi udah di-spill dikit tentang sustainability bahwa orang-orang sekarang udah mulai melek gitu ya. Cuman kalau misalnya dari perspektifnya Vivere dan Ivina, tren apa yang sedang banyak mempengaruhi furniture rumah di Indonesia saat ini? Apakah itu memang tadi soal sustainability, tentang produk yang memang baik untuk lingkungan, atau kayak zaman sekarang kan jujur susah banget ya nyari rumah gitu ya. Nyarinya mungkin gak Bang, kita nyicilinnya berat. Nyicilinnya berat dan kecil, minimalis, gaya hidup urban juga harus terakomodir gitu. Nah balik lagi, tren apa yang banyak mempengaruhi furniture rumah di Indonesia saat ini? Yang mana nih? Kalau aku lihatnya kalau untuk tren dari sisi market ya, dari sisi market sebenarnya yang paling mempengaruhi itu adalah orang lain. Jadi maksudnya kayak influence dari orang atau gaya hidup orang lain. Nah, terus kita jadi ngeliat, kalau dia sudah pakai itu, I think I want to be different. Aku merasa itu ada itunya. Jadi makanya mungkin bentuk furniture atau rumah yang sekarang ada nggak yang cuman itu doang. Jadi ntar tiba-tiba mungkin kursi bentuknya ntar meliuk sana, meliuk sini. Karena ya itu pengen ada pembeda statement. Gitu ya. Jadi kayak lu pakai ini berarti lu artsy. Lu pakai ini lu keren. Nah, itu tuh yang itu aku lihat ada influence dari sana. Market itu melihat inspiration dari sana. Nggak pengen sama, jadi pengen something yang baru terus. Itu yang aku lihat. Nah, trennya sendiri tapi yang paling kayaknya kelihatan tuh lagi kemana ya sekarang? Apa ya? Aku melihat kreatif kolaboratif tadi ya. Kita ngomong kalau trennya tuh ya kolaborasi inilah yang bikin jadi anchornya mereka gitu. Tren contoh mungkin ilustrasi ini, terus juga fashion itu juga I think yang jadi tolak ukur untuk market sekarang. Oke. Sama kalau bicara tren, jamin sedikit, ini ada yang keren sih menurut aku. Jadi aku bekas di brand sebelah, kita udah campaign untuk di baju itu sustainability, save for the oceans. Jadi baju itu kita pakai sampah wasted plastik gitu. Yang seru itu kemarin kita develop produk baru. Manchester nama produknya. Itu kita fabric materialnya, bukan rotan, bukan kayunya, tapi fabricnya itu kita pakai plastik daur ulang. Dari fabricnya? Yes. Oh, ini sofa fabric nih. Fabricnya, kursi makannya kebayang nggak? Kita udah coba untuk innovate tuh sampai segitunya loh. Jadi again, kita bicara furniture itu udah ke lifestyle dan kita berkembang ke arah positif. Itu kita launching kemarin di Vina. Betul. Berarti keren memang sih. tren sustainability yang paling kelihatan ya di udah mulai bergeser nih. Karena ada anak muda mulai masuk, Gen Z mulai hadir di situ, media sosial mulai ramai. Jadi tren positif lah untuk dunia ini. Seru loh Mbak. Mas, saya itu suka banget sama Vivere. Tenang saya, uangnya belum ada. Mohon doanya. Ada, aman. Udah beli lilinnya dulu. Sama jam dinding minimal ada. Pengen banget punya sofanya. Bisa. Ntar ngobrol sama Hardan bisa diatur. Mohon doanya. Tapi kalau tadi ngomongin soal material yang sustainable gitu ya, memang selain fabric yang bahan dari waste gitu ya, itu emang sekarang kan emang seksi banget buat di Gen Z gitu ya. Anak-anak mungkin milenial juga ya. Milenial kan sekarang mulai isi rumah nih ya. Mulai isi rumah kan mereka kan. Jadi Anda semua milenial atau saya milenial. Saya Gen Z kan, Mbak? Gen Z banget. To the blood. Gen Z to the blood. Aku juga Gen Z banget. Jadi kalau misalnya tadi fabric dari sampah plastik gitu. Terus sekarang banyak juga yang bikin meja kursi dari olahan plastik juga kan. Banyak banget itu kan. Kayak beberapa brand banyak banget lah sekarang, dan itu dipakai di kafe sekarang banyak tuh yang mereka bikin kursi ataupun meja tuh dari material ininya tuh dari olahan plastik gitu. Dari olahan sampah apapun sebenarnya nggak cuma plastik ya, bahkan ada yang dari rokok. Kemarin tuh ada pameran lagi itu dari ampas kopi gitu. Itu bisa jadi kursi juga gitu. Jadi itu yang sesuatu yang memang lagi seksi sekarang gitu ya. Sama lagi tadi kayak material-material Indonesia yang bambu dan rotan tuh kan salah satu yang sangat ramah lingkungan ya. Bambu tuh kalau nggak salah dia hanya butuh waktu 3 bulan untuk tumbuh dan itu bisa dipakai lagi gitu. Jadi cukup sustainable lah gitu. Itu sekarang seksi sih. Sustainable seksi ya. Karena mungkin emang kita semua sudah sadar kita menuju
banyak kerusakan alam, Betul. terus banyak yang emang banyak isu-isu soal krisis lingkungan. Betul. Iya, jadi sekarang kayak orang tuh kalau membeli sesuatu dengan ada value tuh buat diri sendiri tuh kayak ada lebih Statement. kebanggaan gitu Banget, ya, banget. Dan statement buat diri berkontribusi sendiri. sama Betul. dunia juga nggak sih? Iya, Dari iya, kita iya. beli sesuatu yang Iya. sustainable. Iya, jadi mau be different Smart- lah jadi. Dia smart buying. pengen Smart, beda. iya. Oke, gue bawa perubahannya ini, gue Bener, berbeda nih. bawa Oke, perubahan. lu merasa pakai yang material-material standar tuh cukup buat lu, buat gue pakai yang recycle tuh lebih Iya. bikin gue tuh beda sama lu. Iya, betul. Kayak aku nggak cuman konsumen di sini, tapi aku Yes. juga I contribute to society, I contribute to the world. Yes, Gue nggak cuma iya, beli, iya. tapi gue juga ya double ya. Rumah gue jadi bagus, tapi gue juga bisa contribute ke Exactly. lingkungan Iya. sekitar Iya. gitu. Keren, mantap. Mohon doanya sekali lagi ya. Tenang, abis ini kita ke showroom aja. Showroom Anda itu dekat rumah saya. Oh iya, oh iya. Serpong. Ya, ini Serpong. Iya. Oh, oke. Tangerang Pride cenah. Sama saya juga Tangerang Pride saya. Nah, kalau misalnya Mbak Dea, Mas Dery sama Mas Clement, Iya. Dan aku ingetnya Clement. Lebih ya. keren Clementnya sih emang. Bagaimana kalian melihat perbedaan antara selera dan kebutuhan konsumen di Indonesia dengan tren global? Kalau misalnya di global trend, apakah memang ke arah sustainability juga yang lagi seksi? Kok mungkin aku bisa ya tadi karena kemarin di Milan tuh lihat banyak banget. Jadi Iya, di Milan tuh kemarin semua jadi salonnya di mobil itu kan salah satu pamerannya aja, tapi satu kota tuh sebenarnya mereka menyelenggarakan namanya Milan Design Week kan. Di situ tuh hampir semua brand fashion kemarin yang aku lihatnya itu ngeluarin produk furniture kayak ke YSL, terus ke Gucci, terus ke keren banget keset YSL. Loro Piana, semua tuh Enggak ya, keset nggak ada ya Mbak? Ada kan? aja kayak dulu kan Ada. pernah. Iya. semuanya ada itu. Lakban aja Ada. Itu semua brand fashion tuh ngeluarin furniture. Dan kemarin yang jadi highlight itu adalah satu pameran punya YSL tuh dia bikin sofa bahannya rotan. Ya ampun. Gucci bikin pameran pakai Keren bambu. sekali. Jadi Iya. kayak di Indonesia disia-siain kadang-kadang Exactly. bambu di sana Iya. dijadiin art instalasi yang orang ngantri-ngantri Iya, gitu iya. kan. Jadi menurut aku nih emang trennya tren global juga gitu. Dan ya mungkin masih ada lah ya kita ngelihat yang Scandinavian gitu masih banyak juga gitu. Cuman sekarang tuh mungkin diperkaya lah, dan mungkin yang material-material yang sustainable ini memperkuat gitu jadinya Mbak. Di situ di global sih kemarin hampir semua itu produk yang dikeluarin rata-rata pakai rotan. Oke, kebayang. Dan itu kayak ya ini kayak jalinannya tuh kayak kursi di rumah nenek zaman dulu Exactly. Iya, yang iya. kayak tiba-tiba dibikin lebih bagus banget, tapi tuh basicnya ini mah jalinan ini di Indonesia bisa banget nih bikin gitu. Tapi mereka Tapi punya- brandnya YSL yang cuma Iya, ada iya. 28 piece di dunia. Dan kayak aku yakin itu juga bikinnya siapa tahu malah di Indo. Bisa Iya, jadi. Kemarin bisa dari jadi. Indonesia terus Aku tuh diekspor. aku tuh ketemu salah satu perajin besar di Jepara, dia bikin buat Dior. Iya. Sofanya Dior. Makanya jadi udah jauh-jauh ke Milan, oh nih beli kursi rotan Dior, nggak taunya yang bikin Jepara Iya, gitu. produksinya emang di Jepara bisa jadi Iya. gitu. Kayak se-powerful itu sebenarnya Indonesia sih. Iya. Aduh. Iya, aku merasa gini, kalau yang pasar internasional memang trennya mereka adalah menggunakan material ataupun sources yang sustain. Itu menjadi kayak apa ya? Udah jadi tolak ukur mereka lah untuk hidup sekarang. Standar. Nah, standar hidup gitu. Nah, di Indo tuh memang kesadaran itu masih belum sekental itu. Betul. Jadi tetap tadi kayak pakai rotan dibilangnya jadul, Yes. pakai rotan dibilangnya tua, Yeah. pakai rotan dibilang gampang rusak. Tapi padahal kan kayak persepsi itu yang kita sebagai orang lokalnya nih harus bisa ganti. Kita harus mau bangga malah pakai rotan di rumah tuh. Gue bukannya jadul tapi I care about the nature, I care about the sustainability gitu. Jadi edukasi, baik lagi edukasi tren di Indonesia nih udah mulai bergeser tapi belum semuanya, but we hope semua bisa berubah dan akhirnya sadar Iya, kalau iya, ini tuh iya. di luar mahal dan dihargain banget loh. Iya. Kita juga bisa. Nah sebenarnya kalau kayak Ivina tuh pengen banget event ini tuh event yang ada apa ya unsur edukasinya Ya. kayak gitu loh Mbak. Jadi nggak semata-mata jualan tapi pengennya tuh orang juga bisa lihat tren terbaru apa sih gitu, kayak bisa tahu fungsi dari material ini tuh apa sih gitu, kekuatannya apa kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal tadi, orang Indonesia tuh belum banyak yang aware sama kekuatan bangsanya sendiri gitu ya. Menurut teman-teman di sini langkah-langkah apa ya yang bisa kita lakuin? Oke. Kalau Kayak dari- tadi edukasi gitu. Jadi di Vivera itu kita udah mulai dari
around ya 1 dekade ke belakang kita bekerja sama dengan desainer-desainer, well-known designer di Indonesia yang memang punya visi dan misi yang sama. Jadi pertama untuk koleksi rotan kita tuh bekerja sama dengan salah satu desainer namanya almarhum Pak Irfan Numan. Beliau ini membuat desain furniture rotan pertama Vivere dan memberikan label nama High Craft Rattan. It's not just a rattan, it's High Craft Rattan. Jadi gimana caranya emphasize si rotan ini tuh jadi modern. Nah kita udah start dari 10 tahun lalu, running terus sampai sekarang. Kita berkolaborasi dengan Alvin terus juga dengan Abi, dengan Anja, sampai terakhir dengan Eugenio Hendro. Mereka juga sadar kalau keunggulan kita tuh dari material rotan ya, and that's why mereka juga bikin produk berkolaborasi dengan Vivere untuk produk-produk rotan ini agar lebih modern, biar anak muda pakai kayak hey you guys must be proud and ini fit into your style loh, bukan rotan yang dulu mungkin rumah nenek yang cuma jaring-jaring, tapi we can do more. Gitu. Jadi dari Vivere sudah berkolaborasi untuk tetap bisa mengedukasi orang-orang, terus juga kita bisa paparkan ini ke pasar internasional dengan adanya expo dari Ivina, terus juga ada expo-expo lain yang ini loh produk kita bisa sampai keluar dan you guys have to be proud of it. Emang kalau itu kayaknya memang mesti kolaborasi banget sih Mbak. Jadi kayak kalau dari Ivina mungkin karena kita sebagai platform untuk teman-teman ini bisa showcase produk gitu ya. Tapi kita tuh edukasinya juga kayak kemarin ke media gitu tuh kita banyak mengangkat mengenai itu, mengenai material gitu. Dan kemarin kan Ivina tuh punya temanya namanya Story of Origin kan. Jadi emang kita ngangkat bener-bener proud of our local material lah ya gitu, dan itu tuh kita masukin juga ke rilis dan segala macam gitu. Jadi menurut aku edukasi mengenai cinta mengenai produk ini kita nggak bisa sendirian, memang harus dari pelaku usaha, dari platform yang kita pamerannya, dari media juga. Jadi emang itu harus kerja bareng sih menurut aku. Ini nyambung dikit sama yang tadi Deris bilang ya terkait High Craft Rattan. Sebenarnya kalau dari wujud yang dibuat pertama kali sama Vivere, High Craft Rattan itu benar-benar simple. Tapi yang hebat dari hal simple ini, dia jadi jalan pembuka hangat untuk desainer yang kolaborasi dengan kita menggunakan inovasi desain yang baru. Jadi kita tuh udah 10 tahun lebih yang Deris bilang. Mungkin si High Craft Rattan tahun 2008an ya. Ya 2008. Tapi berjalannya waktu 2014-18 desainer yang baru menggunakan rattan tapi dimodif. Betul. Mengikuti dengan zaman. Makanya edukasi penting, tapi kita juga harus tahu demand di masyarakat seperti apa, trennya bagaimana, disesuaikanlah sama kita saat itu ya. Itu lucu tuh, itu impactful banget sih untuk si High Craft Rattan di Vivere saat itu. Desainnya simple tapi jadi jalan pembuka hangat untuk desainer lain berkembang. Betul. Itu keren sih. Jadi kayak akhirnya ternyata rotan ini bisa diginin sama si desainer ya. Akhirnya mereka ngulik akhirnya gimana cara gue bisa bikin dengan stylenya gue gitu. Jadi makanya Vivere kan tetap berkolaborasi dengan berbagai desainer setiap tahunnya, dan dia melihat ternyata si A sudah bikin ini. Kayaknya bisa gue iniin deh. Nah itu yang selalu jadi jalan pembukanya lah. Dan customer pun ketika datang ke toko, selain dari sosial medianya juga kita edukasi, ketika datang ke toko pun juga mereka kita beritahu kalau ini bukan rotan yang seperti kalian bayangkan, rotan jadul ataupun yang rotan jelek gitu ya. Tapi ya ini rotannya tuh kita treatment, kita bikin desainnya. So you guys not just buying a furniture, not just buying a pieces of product, but this is also pieces of art. Gitu. Kolaborasi dengan ini juga nggak sih, desainer fashion kayak tadi kan soalnya YSL tiba-tiba bikin pernah juga nggak dilakukan di Vivere? Nah, jadi kalau untuk dengan fashion yang pure fashion kita udah pernah ada omongan, tapi memang saat ini masih belum muncul ya. Tapi kalau kolaborasi dengan let's say lifestyle product, ya lifestyle product atau lifestyle brand yang lainnya, Vivere tuh sudah lumayan sering berkolaborasi dengan lifestyle partner. Contohnya dulu pernah kita berkolaborasi, memang produknya bukan rotan ya, tapi ada produk lain kita berkolaborasi dengan salah satu partner kita yang memang mainnya di sneakers, di Jakarta Sneakers Days. Kita bikin ini nih karpet, betul. sofa. Jadi kita tuh bikin produk yang bisa fit in dengan market juga, dengan kebutuhan pasar. Jadi kita kolaborasi ke Jakarta Sneakers Day. We know di sana juga ada lifestyle fashion audience. Kita bikin salah satu sofa kita modif
Kakinya lucu. Kakinya jadi bisa masuk sepatu. Oh iya. Itu lucu sih, itu lucu banget. Karena gitu. marketnya dari Jakarta Sneakers, iya, gitu. Jadi ya gitu. Jadi kalau bilang ke fashion sudah belum? Udah ada pembicaraan. Iya. Mungkin kedepannya kita bisa langsung ini. jadi. sneakers one of Yes. part Exactly. dari fashion Juga. lifestyle fashion. Yes. Salah satu ini sih Mbak, salah satu yang aku impikan sebenarnya kayak kemarin sebenarnya pas eventnya tuh pengen banget bisa kolaborasi antara fashion designer sama furniture, cuman mungkin karena waktunya mepet gitu ya, mungkin masih bisa kita ekspor di kemudian hari. Tapi beberapa fashion designer juga tertarik gitu, kayak adalah beberapa teman gitu yang bilang, wah menarik juga ya, gue bisa, mungkin ada beberapa yang bisa bikin dengan gaya dia di baju tapi diturunin di furniture gitu kan. Itu kemarin udah sempat ngobrol juga, nanti tinggal coba nanti setelah ini siapa tahu kita ada kesempatan Betul. buat kolaborasi ya. Oh, aku bisa sharing ya. Kalau misalnya selain fashion, kita pernah juga nih berkolaborasi dengan brand sports. Jadi ini internasional bahkan. Jadi salah satu brand under Vivere Group tuh ada produk namanya Karun. Karun itu adalah rotan yang kita punya teknologinya. Jadi rotan itu kita warnain. Kita injek warna. Diinjek. Jadi kalau misalnya mungkin kalau kayak kayu contohnya, kayu jadi kan warnanya nggak akan pudar ya. enggak pudar dan sampai ke dalam. Jadi kayak contohnya nih kalau meja rasa kayu ya. Kayu luarnya udah kita torch gitu. Iya. Pas kita pelah dalamnya tetap putih dong. Bener, atau tetap coklat. Yang gosong cuma di atas. Nah, kalau dengan teknologi Karun ini warnanya masuk ke dalam rotannya. Jadi ketika rotan di luar warnanya merah putih nih, dibelah ke dalam pun merah putih. Iya. Jadi kayak kue lapis. Iya benar. Nah, jadi produk ini, material Karun ini digunakan oleh salah satu brand internasional. Brandnya itu Porsche dan Head. Tahu Head yang Raket. jual raket. Nah, kan di luar negeri mereka juga jual papan ski. Iya. Jadi papan skinya ini mereka berkolaborasi dengan Porsche, and then mereka pakai Karun ini untuk jadi papan Papan skinya. skinya. Oh, Exactly. Gitu. Keren banget ya. Jadi kolaborasi udah ke sana, tapi itu di luar tuh si rotan itu tuh sudah semahal dan berharga itu loh. Tapi di kita kadang masih merasa rotan it's so yesterday. Nah, that's why kita harus mengedukasi terus kalau hey you guys need to be proud. Itu rotan di kita tuh ngampiak loh, tinggal ngambil banyak loh gitu. Kita taruh di jalan juga ada yang peduli. Iya, di luar perbuatan gitu. Ini banget. Gitu. Tapi memang balik lagi ke riset masyarakat, riset marketnya kali ya. Sebenarnya apa yang betul-betul membuat mereka jadi merasa seperti itu dan akhirnya apa yang bisa diakomodir ke depannya. Katanya mungkin kalau kata patah katanya yang di depan mata gak kelihatan emang. Iya, Mesti yang jauh-jauh bisa baru juga. kelihatan. Terus dibikin Bener. jadi ini sih. Biasanya kalau orang Indonesia tuh kalau dibikin jadi viral atau jadi Iya. sebuah tren gitu ya, itu Iya. bakal ikut. Nah Mungkin itu mungkin mesti PR kita iya. tuh itu sih. Jadi Bisa kayak bikin Lisa Blackpink pakai rotan gitu bajunya. Benar. Jadi harus kelihatan dulu ya. Iya, saya mau baju rotan gitu dia. Kayak masih kayak gitu baru viral kayaknya deh ya. jadi emang ini PR bersama lah. Iya. Kita emang Iya, harus benar. edukasi terus dan emang harus menciptakan jadi sebuah tren Kolaborasi gitu. terus Betul berarti itu betul. juga harus terus dilakukan. Iya. Dan aku tuh menanti-nanti banget Vivere bisa kolaborasinya sama dunia ilustrasi, Betul. Iya. dunia seni visual, musik bahkan mungkin karena untuk ketemu sama market-market yang mungkin selama ini belum pernah tersentuh gitu. Iya, Karena belum kan di ke-tap sana in, kan bener, belum bener. ke-tap in gitu. Dan kalau ngomongin musik kan juga layernya banyak banget tuh. Banyak. Banyak. Maksudnya layer target audiensnya ya, secara ya SES, Betul. secara apa namanya demographic gitu. Genrenya beda, audiensnya beda ya. Benar. Dan mereka banyak yang belum ke tap in tapi buying powernya sebenarnya ada. Ada. Betul. Iya kan? Iya. Ini kan pada bilang, "Hai, kalian kira datang ke sini murah, mau belanja di sini murah?" Hey, tidak, di sini perlu uang gitu. Ada buying powernya di sini gitu Ada. kan. Cemet tiba-tiba segitu. Iya, maksud loh kok gajian habis gitu. Pengalaman ya tadi. Iya, 80.000 100.000. Oke lah, kok banyak. Nah, ini mau ngomongin soal karena kita sudah ternyata nggak terasa sudah hampir 40 menit. Oh, oke, nggak berasa ya, 40 menit. Oke. Bisa nambah jam lagi gak 3 jam lagi tuh pakai hemat? Nggak bisa ya? Nggak bisa, pakai warnet gitu. Lama-lama meeting beneran nih. Lama-lama habis sih Bikin apa? Bikin plan. 2026. Mulainya mana? Senin 2026 ya. Road to 2026. 2026 Iya, ya. seru banget tuh bisa kalau bisa kejadian ya. Bisa. Iya, yuk ngapain yuk lo. Iya. Oke. Itu mau off record apa on record? Oke, ini mau ngomongin soal kita masuk ke sesi ketiga, ngomongin visi ke depan dan inspirasi gitu untuk Vivere dan Ivina. Kalau kita melihat ke depan, menurut teman-teman di sini arah perkembangan furniture rumah tuh akan seperti apa, baik di Indonesia ataupun di dunia? Aku tadi bilang di awal ya, furniture, desain, dan yang berkesinambungan, produk lah. Kita udah menjadi ekspresi identitas, aku bisa bilang. Oke.
again lifestyle statement. Lifestyle statement. Kita bisa melihat perkembangan di luar tadi yang Mbak Dia bilang, kebayang nggak Dior, LV bikin bangkrotan cuy. Iya. Sebenarnya kita pun udah duluan sebenarnya. Sebenarnya itu. Tapi balik lagi, apakah kita bisa menginfluence atau mengedukasi teman-teman kita di luar sana? Jadi perkembangan menurut aku bakal sama kayak di luar ya, nggak akan jauh beda. Tinggal kita kuat-kuatan mengenai edukasi tadi, kolaborasi tadi, karena aku melihat potensi masa muda atau mahasiswa-mahasiswa yang kemarin ke Ivina itu mereka potensi gede sekali. Dan aku yakin mereka punya kemampuan yang belum diasah aja, mutiara dalam pasir lah mereka itu. Benar. Karena Bisa- passionnya udah di situ Mas ya. Dia jadi the next Mbak Dea, the next Deris mereka. Asik. Jadi arah marketing dong jadi. Justru dunia furniture butuh orang-orang yang gitu ahli. ya. Iya benar. Iya dong. Iya benar-benar. Jadi ya gitu sih kalau menurut aku ya, karena punya potensi yang kuat di sana dan kita tinggal mengedukasi aja untuk arahan mau seperti apa kayak sama sih sama di luar. Mungkin aku bisa nambahin itu potensi. Mungkin aku nambahin juga challenge-nya kali ya. Boleh. Karena kalau aku di setelah keliling ya, maksud aku brand yang sebisa apa ya, visinya itu menurut aku Vivere itu 3-4 langkah di depan gitu. Ketemu sama kalau ngobrol sama Mas William waktu itu tuh yang kayak lo nih tapi nggak banyak Mas, aku bilang gitu. yang bisa perusahaan yang berpikir bahwa furniture itu bukan cuman kayak kayak gue tukang bikinin produk luar, itu tuh belum banyak gitu. Kalau Vivere itu udah sangat 4-5 step di depan lah ya gitu. Tapi mungkin itu juga salah satu challenge PR kita juga lah ya, buat mengedukasi teman-teman yang lain, brand-brand yang lain untuk yuk sama-sama yuk bikin Indonesia tuh bukan hanya sebagai pembuat, tapi kita tuh pencipta tren loh gitu. Mungkin itu mungkin itu salah satu yang kenapa di luar tuh begitu berharga, tapi di sini kurang berharga karena dari pembuatnya sendiri tuh tidak membuat itu menjadi berharga gitu. Jadi kan dari mindsetnya sendiri udah betul. ini ya. Jadi kayak mungkin itu juga salah satu PR kita bahwa lo bukan cuman sekedar pembuat, tapi lo tuh adalah ya lo ini pencipta tren loh, barang-barang lo tuh berharga di mata Trendmaker-nya, internasional, ya. yes gitu. Jadi itu salah satu challenge juga sih buat kita. Gitu. Aku tuh pengen jadi pengrajin-pengrajin ini or even artis atau desainer, mereka tuh harus bisa menghargai karya mereka sendiri. Jadi jangan sampai mikir udahlah jual murah aja, no. Aku merasa aku maksudnya kita sama-sama pekerja kreatif. Kita sebagai yang membuat, kita tuh harus bikin produk yang kita create itu punya value. Jangan sampai udah capek-capek bikin, let's say mau bikin apapun, mau bikin gambar, mau bikin produk, mau bikin karya, foto or anything, terus bilang ya udah jual murah aja deh, nggak apa buat temen. No, I believe itu kalau kalian sudah merasa produk kalian aja nggak bisa dijual mahal, gimana orang lain mau beli itu mahal? Kalian Jadi aja nggak percaya gitu, Iya, gimana yang orang bikinnya lain. nggak percaya, harus kita percaya. This product is really valuable, and then I give it with my heart. Kita bikin pakai hati sampai jadi. Dan ini punya harga. Nah, ketika kita yang bikin aja bisa begitu, orang lain bakal melihat hal yang sama. Gitu. Itu sih menurutku jangan sampai kita yang bikin juga malah mau mengecilkan diri, mengecilkan hati. Jangan. Kita tuh harus bangga. Kita punya produk ini, kita bisa bikin ini. Terus tadi kalau ngomongin visi kedepannya, misi kedepannya, Vivere juga pengen selain punya material produk yang bisa berkompetisi di internasional, terus mengedukasi masyarakat. Aku juga pengen market di Indonesia tuh dan juga desainer-desainer yang ataupun artis yang bekerja sama dengan GCAF tahu nih, you guys have a platform. Kalian punya tempat untuk menuangkan karya kalian. Jadi jangan selama ini mungkin bikinnya art prints, small products, gantungan kunci, stickers, or any kind yang emang sculpture, tapi Vivere siap membuka pintu. Kalau kalian mau do more kreatif, mau ekspor lebih banyak, Kita jadi wadah. kita wadahnya. Seru. Gitu. seru Jadi banget. jadikanlah Vivere ini salah satu kendaraan kalian juga untuk bisa go further. Let's say misalnya, gue mau coba masuk ke pangsa internasional dengan produk desainnya mereka. Ya udah, Tapi di bekerja sisi sama dari lah. kita aja sih. Jadi produknya dari Vivere dikolaborasikan dengan artisnya, and then Ivina bisa jadi pintunya. Pamerannya, betul. Exactly. Benar. Harapannya ke situ. Jadi jangan melihat lagi Vivere hanya sebagai jualan furniture doang nih. Benar. Kita adalah wadah. Betul. Kayaknya tahun depan mungkin banyak items dari illustrators yang di sini Bisa dituangkan. memang dari kolaborasi dengan Ivina. Yes. Ivina, sorry, Vivere. Iya, Dan yes. juga bisa tetap collab sama Iya. Ivina juga karena seperti tahun ini juga kita berkolaborasi untuk cross audience itu tadi Iya. gitu ya. Iya. Kan produknya jadi kayak one of a kind kan, kayak Yes, lukisan betul, sebenarnya betul. gitu. Wah, seru banget ya.
Mudah-mudahan tahun depan bisa kejadian yang lebih Amin, semoga bisa lucu-lucu dar lagi iya, nih. dar pengen Pasti banget. Iya. Betul. Karena itu tadi ya, kalau aku ngelihatnya sebagai orang awam ya di luar furniture, tapi aku juga sebagai orang yang maksudnya melihat landscape lifestyle di Jakarta, di Indonesia lah. Banyak banget sebenarnya circle-circle yang belum ke tap in dan sebenarnya Betul. bisa Iya. kita kawinin Betul. nih, dan akhirnya roda atau ekosistem ekonominya bergerak Bergerak dengan terus, sendiri. yes. Benar. Intinya sih emang kayaknya kalau kita ngeliat tuh emang kita mesti nggak bisa pakai kacamata kuda gitu. Iya. Iya, Harus benar-benar Go white. Gitu Go ya. white. Benar, gitu. go white, benar. Oke, terakhir ngomongin soal rumah. Menurut kakak-kakak di sini, bagaimana sebuah rumah benar-benar bisa menjadi ruang yang menginspirasi kreativitas Oke. dan yang Rumah. membuat nyaman si pemilik rumahnya? Kalau ini dari sisi kacamata, mungkin kemarin lihat juga dari teman-teman yang ada datang ke Ivina gitu ya, bahwa sebuah rumah itu memang akhirnya kan tempat kita berpulang itu tiap harinya ya. Jadi mau nggak mau emang pemilihan furniture yang memang membuat dia nyaman dan multifungsi, mungkin kayak sekarang itu kursi yang di atas duduk sekalian selonjoran, ada yang bisa sekalian dipijat gitu. Itu kayak itu kayak Bahaya sebenarnya. mungkin sekarang dengan tadi yang Mbak Yai bilang bahwa rumah tuh sekarang makin kecil segala macam, mau nggak mau kita milihnya juga jadi lebih smart kan. Kita milih yang multifungsi, Benar. yang modular gitu, yang Itu aku banget sih. yang emang dia multifunction gitu kan. Multifunction. Dan di antara selipan ini ternyata dibuka jadi Iya, laci gitu kan, dengan benar. space yang kecil itu. Yang nggak kelihatan tiba-tiba bisa ditarik jadi meja. Ya, itu Iya. mungkin Iya. yang sekarang rumah yang apa ya, yang kecil tapi masih bisa menyimpan semua hal yang kita punya, itu juga penting sih menurut aku. Dan kalau nyaman ya pemilihan warna, pemilihan kualitas bahan dari furniture tuh menurut aku juga mempengaruhi banget gitu ya. Mungkin karena rumahnya kecil, mungkin kita nggak perlu beli yang terlalu banyak, tapi ya itu yang bagus kualitasnya, yang emang dia tahan lama gitu, itu penting sih menurut aku. Kalau sofa ergonomis, Betul. seperti sofa lainnya. Betul. Sofa ergonomis, kursi kerja ergonomis, Yes, produktif, betul, meeting betul. meeting 8 jam nggak jadi masalah. Iya, betul. Kalau Nggak gitu saya backpack nggak, kalau gitu saya nggak mau pakai deh, saya nggak, kebanyakan kerjaan ntar jadi. Lupa waktu. Lupa Lupa waktu. waktu saking nyamannya. Mungkin kalau Vivere lebih lengkap karena Vivere tuh kayak pilihannya macam-macam tuh buat Iya, rumah jadi tuh. kalau dari Vivere sih produk kita emang range-nya cukup luas gitu. Jadi kalau even nggak cuma furniture, home decoration pun kita Yes, provide. banyak Jadi ya. kalau dari aku, gimana cara bikin rumah itu bisa nyaman dan merepresent ya tadi personalize. Jadi kan setiap orang punya taste, punya style masing-masing. Even suami Iya. istri pun punya mungkin preferensi yang berbeda gitu ya. Nah itu menurut aku ya bikinlah ada corner. Kalau aku tips punyalah satu corner emang mewakili kalian. So when you go there, kalian happy. Atau contoh paling gampang menurut aku selalu aku juga bahas ini kemarin di podcast minggu lalu. Jadi mungkin di meja kerja teman-teman semua pasti ada mainan mungkin, Ya. atau ada foto, Benar. atau ada kotak pensil yang lucu. Nah itu karena itu yang bikin kalian semangat. Nah I believe di rumah pun harus ada corner seperti itu Iya. yang mewakili kalian, biar when you get back home, pulang ke rumah happy. Atau small pieces apa kayak kalau aku tuh candle. Nah, Aku suka banget sama gitu-gitu. candle kan. Jadi kayak pasang lilin, ya udah tuh kayak sesuatu yang enak nih gitu. Itu tips and trick aku adalah buatlah satu corner ataupun satu area yang emang kalian banget. Iya. So kayak recharge gitu. Iya. Mungkin pulang liat art prints kayak iya deh bagus ya. Kayak gue bisa go back to my sanctuary gitu. Iya, Yes. iya. Dan go back to yourself kali ya. Karena itu Exactly. kan corner yang dibuat Untuk kita. representing diri kalian sendiri. Betul. Itu. Yoga, aku mau satu yoga. Yoga mau yang mana? Maaf deh, ini jadi penasaran kalau interiornya Vivere itu paling laku apa sih? Orang-orang Nah nih kita apa orang beli itu apa sih? Orang tuh justru banyak beli living room, living set, Living set tuh emang sudah kayak satu cushion gitu. L shape, sofa 3-seater. Oh, tapi bener sofanya yang dibeli. Sofa. Jadi yang lucu itu kenapa sofa ya? Sofa tuh banyak nyimpen cerita yang orang nggak bisa diceritain lah. Kebayang nggak sofa Vivere tuh tempat orang bercengkrama, saling berpelukan, mereka makan bareng, nonton movies. Iya, Jadi iya. memang added value dari beberapa sofa kita yang aku bilang mungkin orang awam ngeliat gila nih di sofa lu gede banget, lebar banget, orang kaki harus ngangkat. Itu tujuannya. Biar kakinya naik, lu bisa meluk pasangan lu, meluk anak lu. Suap-suapan, added value yang orang nggak bisa kita ceritain, tapi mereka ngerasain. Benar. Gitu Iya, sih. iya, Mana kalau misalnya tadi pertanyaannya gimana cara bikin produktif? Aku berpegangan Pertanyaannya
Ya kan? Menginspirasi. Menginspirasi ya. Aku berpegang teguh bahwa house is where the heart is. Karena aku percaya, aku tipikal orang yang tidur tuh sampai di ruang kerja. Rumahku tuh ada ruang kerja. Istri tuh sampai ngomel by the way. Nggak lagi berantem ya? Bukan. Karena ruang kerja aku yang explore, aku yang ngedesain, aku yang ngeset. Yang lain istri. Dan aku paling nyaman itu di sana. Ya. Karena tadi aku berpulang ke rumah, mau lanjut kerja segala macam, main game segala macam di ruangan aku sendiri. It's my space. Benar. Kerja pun produktif, meeting lancar, kurang apa lagi? Benar. Selama kita pakai hati yang ngedesainnya ya tadi. Kurang Bener dimarahin sih, bener ya. kurang dimarahin istri aja karena kebanyakan kerja. Seneng gak sih tapi? Enggak ya? Tapi selama itu emang kita yang ngedesain, kita yang ngeset, Iya, makanya. pasti lebih produktif. Iya. Makanya aku tadi ya berpegang teguhnya house is where the heart is. Asik. Kita yang naruh barang di situ kok. Keren. Oke, kalau begitu terima kasih sekali Terima kasih. Kak Terima Tata, kasih makasih banyak. Mbak Dea, Terima Mas kasih, Deris, Mbak Mbak Sama-sama. dan makasih banyak udah datang ke Jikaf Podcast, udah ngobrol-ngobrol. Semoga ini kerja sama kita nggak selesai di tahun ini. Ya. Yap, lanjut. Semoga tahun depan lebih dar-dar lagi karena kita Amin. ngeliat potensinya tahun ini ternyata Iya, wah bisa luar biasa. dibikin ya. Kemarin aku habis ketemu ada namanya Reza, dia bikin kayak selimut tapi buat kayak sofa cafe. Ah, itu. Ya, itu kemarin ketemu. Reza Aku pengen Renaldi. banget, kayak banyak yang bisa dieksplor home decoration mulai Iya, table runner, betul. throwing blanket, Iya. art prints, Betul. object deco. Jadi kayak Iya. pengen tuh jangan monoton jadinya kan. Yes. Kalau bisa ada nih di sini ada 100 lebih artis yang Iya. punya style dan beda-beda. Nah, pengen tuh inilah Vivere tuh jadi wadah kalian untuk bisa mewakili style dan juga preferensi dari masing-masing customer yang ada. Yes. Mudah-mudahan kita tahun depan jangan bentrokan lagi ya Mbak, biar aku bisa datang. Wah, Most likely tangganya hampir sama. semua kayaknya. pokoknya semua event Q3 ya pokoknya. Tiga tuh semua Tergantung barengan. bapaknya ini. Aduh, saya tanya bapak saya dulu. Oke, kalau Oke. gitu, terima kasih sekali Terima juga kasih. untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir ke Jika Podcast. Terima kasih juga udah dengerin di depan mungkin. Dan juga teman-teman yang nanti nonton podcast ini. Terima kasih banyak dan aku mau ngingetin jangan lupa untuk datang ke VIP Lounge Jikaf. Ya. Yes. Karena di sana kalian bisa ngerasain tuh ya, yang dari tadi kita omongin tuh Sofa-sofa. sofa-sofa yang Ya, ya. yang rocking chair tadi, yang bisa mijet, Yang bisa recline. yang bisa Ya. recline. Bisa Yang ada muter. hot stone. Nah, iya. Yang mana sih ada hostel Ada, ntar kita ke atas ya, kita coba ya. Benar. Aduh, seru banget sih. Ada. Nginep kali gue di Jikaf ya. Bisa. Kalau kurang gede ke showroom boleh. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Thank you. Sama-sama. Bye.